Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan prinsip atau kitab prinsip dasar Islam, masih pada prinsip yang ke-11 pada halaman 208. Yang membawa bukunya bisa dibuka halaman 208. Atau yang tidak bawa juga bisa ya bareng dengan yang bawa bukunya, bisa berbagi dengan yang lain. Poin yang kelima, kewajiban mengikuti salafus saleh, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal beragama, dalam hal bersyariat. Patokan kita adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat. Beliau berkata, kewajiban mengikuti salafus saleh bukanlah perkara bid'ah. Kewajiban mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu hal yang mengada-ada, bukan. Akan tetapi ada dasarnya. Bukan cuma sekedar boleh, bahkan wajib. Bahkan wajib. Dan hal semacam ini masih banyak belum difahami oleh sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin saat mereka beragama, berpedomankan pada Al-Quran dan As-Sunnah, rasanya sudah cukup. Padahal untuk memahami keduanya kita membutuhkan penjelasan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu ya Islam begitu. Seakan tidak perlu mendasari pemahaman kita pada pemahamannya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Karena kalau demikian cara kita berislam, ya demikian cara kita beragama, walhasil pasti kita akan tercerai-berai. Masing-masing kita akan punya pemahaman sendiri-sendiri, ya. Masing-masing kita akan punya pemahaman sendiri-sendiri terkait Al-Quran dan As-Sunnah. Namun manakala kita mau menyatukan pemahaman kita, persepsi kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan standar pemahamannya sahabat, kita akan bisa bersatu. Kita akan bisa bertemu. Tidak jalan sendiri-sendiri, tidak jalan masing-masing. Sebagaimana hal ini diisyaratkan dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas bagi dia kebenaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, orang yang mencatat transaksi riba,
orang yang menjadi saksi transaksi ribawi. Mereka semua sama, kata Nabi SAW, sama-sama dilaknat. Nggak perlu susah-susah untuk memahami hadis ini, langsung bisa dipahami bahwa Nabi SAW mengharamkan riba. Karena beliau mendoakan laknat Allah kepada orang-orang yang terkait tadi. Ada orang yang malah nentang dengan mengatakan riba boleh, bekerja di lembaga-lembaga ribawi boleh. Bahkan ada seorang yang keluar dari lembaga ribawi, kemudian konsultasi kepadanya malah disalah-salahkan. Ini termasuk bentuk musyaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk penentangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, yang paling jelek adalah yang paling depan. Intinya Nabi SAW meletakkan saf laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang satu di saf depan, yang satu di saf belakang. Kemudian datang orang mengatakan, enggak masalah wanita di saf depan, ya. Dia bukanlah suatu hal yang najis hingga harus ditaruh di belakang. Memang setiap yang di belakang itu najis, kan enggak? Ya. Memang setiap hal yang disembunyikan itu kotor, kan tidak? Ya. Ini juga termasuk bentuk penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masalah isbal, Nabi SAW mengatakan ma asfala minal izari minal ka'abaini fa finnar. Pakaian laki-laki yang melewati mata kakinya maka tempatnya di neraka. Maksudnya yang di neraka bukan pakaiannya, pemilik pakaiannya. Kemudian datang orang belakangan, ya, mengatakan hadis ini tidak masuk di akal, hadis ini tidak logis. Walhasil dia pun tolak hadis ini dengan akalnya. Ini juga termasuk bentuk musyaqatur Rasul, penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya orang yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Ya, dua hal yang sedang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertama, jangan sampai kamu nentang Rasul. Kedua, jangan sampai kamu mengikuti jalannya yang bukan jalannya orang beriman. Orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini itu siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang ada yang berkilah begitu. Oh enggak, mana ada kata-kata sahabat di sini? Enggak ada kok. Yang disebutkan di ayat cuman kata-kata mukminin doang kok. Berarti ini umum dong, mencakup semua kaum mukminin. Berarti boleh bagi saya mengikuti sahabat karena sahabat beriman, atau mengikuti yang bukan sahabat karena yang bukan sahabat juga ada yang beriman, begitu. Ya. Maka kita jawab, "Na'am, semua ini kita ada di sini dan masing-masing guru kita itu semuanya orang beriman." Tapi kalau kita urutkan siapa sih orang beriman yang paling tinggi derajatnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umat ini? Maka jawabannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pahami kata-kata orang yang beriman di dalam ayat ini adalah orang beriman secara umum, walhasil masing-masing akan cari panduannya sendiri-sendiri nanti, ya. Nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah bersatu. Dan ketika mencari panduannya sendiri-sendiri, ya, figurnya sendiri-sendiri, bisa benar bisa salah saat dia menentukan figurnya itu, saat dia menentukan teladannya itu. Tapi kalau kita satukan semuanya, udahlah, kita berpedoman kepada sahabat saja. Pertama, kita jadi bisa bersatu. Pertama. Kedua, ketika kita menjadikan sahabat sebagai pedoman, itu sudah ada rekomendasinya dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu takut-takut bakalan salah gitu, bakalan keliru, bakalan sesat, enggak. Pokoknya kalau sudah mengikuti sahabat-sahabat Nabi SAW sudah menjadi jaminan bahwa dia pasti selamat. Tapi kalau mengikuti yang bukan sahabat Nabi SAW, maka nggak ada garansi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sahabat jelas sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak dalil, dan itu sudah kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Termasuk ayat ini juga menjadi satu jaminan, menjadi satu garansi bahwa sahabat adalah generasi yang memang patut dijadikan sebagai teladan oleh kita di dalam beragama. Siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti jalannya yang bukan jalannya para sahabat, maka hukumannya apa? Satu, kami biarkan dia di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, hukumannya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Tersebab apa? Melakukan dua hal tadi. Menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan jalannya sahabat. Ya. Dan meninggalkan jalannya sahabat. Kadang orang tuh berpikirnya gimana ya? Kalau orang sekarang istilahkannya gagal paham begitu. Saya ini lagi ibadah, ya. Saya ini lagi ibadah. Ya. Misalnya merayakan Hari Anak Yatim misalnya. Saya ini lagi ibadah. Mengumpulkan orang memang dosa, kan nggak dosa kan? Ya, kemudian apalagi mengumpulkan anak yatim kan nggak dosa, ya. Kemudian memberikan bantuan kepada anak yatim juga bukan dosa, ya. Kemudian membaca Al-Quran juga bukan dosa, ya. Membaca sholawat untuk Nabi SAW bukan dosa. Kenapa ketika saya lakukan, ya, kelima hal ini di satu momen, ya, daripada merayakan hari kasih sayang, ya, Valentine's itu, kok kenapa malah jadi dosa perbuatan saya ini? Ya, saya ini kan lagi ibadah, kata dia. Bahkan dikiaskan dengan makan lotis, ya. Ada yang pernah lihat videonya, ya. Dia bilang pepaya halal, ya, mangga halal, apalagi isinya lotis tuh. Nanas halal, bengkoang halal, ya. Dongdong halal. Begitu dikasih sambal dijadiin satu kok jadi haram? Kan enggak, halal juga kan? Halal kan, masih halal. Ya begitu juga amaliyah ini tadi. Ngumpulin orang bukan dosa. Bagi makan bukan dosa, baca Quran bukan dosa. Begitu dilakukan bersamaan kok jadi enggak boleh? Ya. Ini kan terlalu cetek sekali ya di cara-cara memahaminya, ya. Kalau kita beragama pakai cara seperti ini, ya kacau nanti agama jadinya, ya. Salat subuh disyariatkan, salat zuhur disyariatkan, salat asar disyariatkan, maghrib disyariatkan, isya disyariatkan. Udah biar efektif, kita jamaah aja semuanya deh di akhir malam. Sah nggak? Nggak sah, kan begitu, ya. Dan di masa Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala ada seorang yang salat ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu ada apa enggak? Enggak ada, adanya qabliyah, ya. Dia salat ba'diyah subuh, ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Enggak ada salat ba'diyah subuh itu. Maka dia mengatakan, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum saya gara-gara saya salat? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum saya gara-gara saya salat? Saya ini salat loh, bukan lagi zalim sama orang, bukan lagi nyakitin orang, enggak, saya lagi salat. Masa gara-gara saya salat saya dihukum sama Allah sih? Emang salah gitu begitu? Apa salahnya? Apa masalahnya? Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala mengatakan, iya, Allah tetap akan menghukum kamu, bukan karena salat, akan tapi karena kamu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ poinnya, ya. Dan poin-poin seperti ini banyak terluputkan dari benak saudara-saudara kita yang masih belum paham bahwasanya memang di dalam beribadah, di dalam beragama itu kita mesti selektif sekali. Mana yang benaran disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan.
Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah mengatakan para ulama telah berkata mengenai makna dalam firman Allah, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah jalan para sahabat, ya. Maksud jalannya orang beriman dalam ayat ini maksudnya jalan para sahabat. Jalan di sini maksudnya apa sih? Manhaj, ya, metode di dalam beragama. Mengikuti jalannya yang bukan jalannya sahabat, ya. Ini yang dimaksud oleh firman Allah dalam surah An-Nisa 115. Kenapa? Kata beliau, kata Imam Ibnu Abi Jamrah, karena mereka, yaitu para sahabat, adalah orang-orang yang mengambil khitab wahyu langsung melalui diri mereka, dan mereka mengobati muskilah atau iskal, maksudnya ini iskal, ketidakjelasan yang terjadi di dalam diri mereka dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara baik. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baik jawaban dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarkannya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menetapkannya, menukilnya dan membenarkannya. Mereka memiliki keutamaan yang agung di atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkannya tali kita dengan tali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tali Allah penolong kita jalla jalaluhu. Ringkasnya, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menimba ilmu langsung dari sumbernya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, sungguh saya benar-benar tahu satu ayat itu kapan diturunkan oleh Allah, di mana dalam momen apa saya benar-benar tahu. Sehingga di dalam penerapan firman-firman Allah, sahabat nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Kalaupun sampai keliru, pasti diperbaiki, dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Ya, karena memang sudah begitu skenarionya. Seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, saat beliau mengalami kondisi janabah, kemudian beliau mau mandi tapi nggak ada air. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kamu kondisi janabah, enggak ada air, atau ada air tapi enggak bisa pakai air gara-gara sakit misalnya. Apa kata Allah? Fatayammamu, bertayammumlah dengan debu yang suci. Nah, yang namanya mandi itu kan meratakan air ke seluruh badan, kan begitu. Maka saat itu Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, ya yang dia pahami begitu, dia mengguling-gulingkan badannya di tanah, yang meratakan tanah itu ke seluruh badannya. Kemudian dia sholat. Setelah itu dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, udah begitu aja masih konsul sama Nabi SAW. Coba, ya. Ammar konsul kepada Nabi SAW, tadi saya begini mengalami janabah, kemudian saya mau mandi nggak ada air, ya. Kemudian saya bertayamum dengan cara saya guling-gulingkan badan saya di tanah supaya rata semuanya tanah ke badan saya kayak orang mandi dengan air. Nabi SAW pun tertawa dan kemudian memberikan penjelasan, innama yakfika hakada ya Ammar. Kamu tuh sebenarnya cukup begini aja wahai Ammar. Tepukan tanganmu, ya, ke tanah yang suci, yang bersih, kemudian ditiup, ya, ditiupkan, baru diusapkan ke wajah dan tangan sampai apa namanya? Pergelangan saja, ya. Itu sudah jadi tayamum. Walaupun enggak 100% kayak mandi, tapi secara hukum dia sudah suci lagi. Ya, jadi demikianlah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kesalahan atau ada satu hal yang memang suatu kesalahan, ya, di zaman Nabi SAW masih hidup, pasti ada koreksiannya, pasti. Koreksi itu bisa dari Allah, bisa dari Rasulullah SAW, atau bisa lewat konsultasinya sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang masa itu adalah masanya tasyri', masanya pensyariatan, sehingga nggak mungkin ada satu hal yang dilarang terluputkan untuk dilarang, nggak mungkin. Pasti kalau memang ada suatu hal yang terlarang dilakukan di masa itu, pasti akan ada larangannya, itu pasti, ya. Dan kalau memang ada suatu hal yang harus disyariatkan, pasti ada pensyariatannya, ya, pasti ada pensyariatannya. Kenapa? Karena masa itu adalah masanya tasyri', ya, masanya pensyariatan, sehingga semua hal masih berjalan, masih berlaku, ya, masih berlaku. Jadi inilah
yang menjadi alasan utama kenapa kita harus berpedoman pada pemahamannya para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang langsung menimba ilmu ini dari sumbernya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa perantara. Ya. Tentu untuk menimba ilmu antara langsung atau dengan perantara lebih afdal yang langsung, ya, lebih afdal yang langsung. Benar-benar tahu pasti. Jangankan masalah ilmu, masalah berita saja. Kita kan diperintahkan untuk langsung cross check ke sumber utamanya. Enggak ke sana kemari, ke kanan ke kiri, tapi langsung ke sumber utamanya. Apalagi masalah yang berkaitan dengan agama. Ya. Inilah alasan utama kenapa kita harus menjadikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman di dalam beragama. Dan kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, nyaris enggak ada dakwah Islamiyah yang menyerukan hal ini, nyaris enggak ada, kecuali dakwah salafiyah aja. Ya. Yang lain masing-masing punya fokusnya sendiri-sendiri, ya. Mengajak jamaahnya, mengajak pengikutnya untuk mengikuti thariqahnya Syekh fulan, untuk mengikuti thariqahnya wali fulan. Mana ada mengajak untuk mengikuti thariqahnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuman satu dakwah ini saja. Ya. Dakwah salafiyah yang memang berfokus pada tasfiyah dan tarbiyah, pemurnian dan pentarbiyahan, ya, edukasi Islam kepada kaum muslimin dengan Islam yang sesungguhnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi ultimatum keras terhadap siapa saja yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang beliau dan menyalahi jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat, ya. Sekali lagi yang dimaksud dengan jalan di sini adalah manhaj di dalam beragama, ya. Metode di dalam beragama. Mereka, ancamannya, mereka akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan neraka. Dan kalau sebuah kesalahan sudah sampai disebutkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tergolong kesalahan atau dosa besar. Itu tergolong kabirah min kaba'iriz dzunub. Tergolong dosa yang besar. Oleh karena itu seorang muslim yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh menyelisihi pemahaman atau manhaj yang dipegang oleh generasi salafus soleh. Tidak boleh, ya. Ya, misalnya saja para sahabat di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mentakwil sifat. Sahabat mentakwil sifat atau tidak mentakwil sifat? Tidak mentakwil sifat. Mereka menerimanya, memahaminya sebagaimana ayat-ayat tersebut sampai kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma stawa ilas sama. Istiwa. Ada enggak satu riwayat saja dari sahabat yang mengubah makna istiwa jadi istilah misalnya? Mengubah makna bersemayam jadi berkuasa, satu saja. Ya, enggak ada. Ada tidak satu riwayat dari sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, yang menjelaskan bahwasannya maksud daripada tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekuasaannya, adalah kekuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, kenapa tidak mau sujud terhadap seseorang yang kuciptakan dengan tanganku? Maksudnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sebagian orang kan mentakwil ayat ini tangan di sini maksudnya bukan tangan, ya, tapi maksudnya kudroh, maksudnya kekuasaan Allah. Maksudnya lagi ada yang bilang kuwah, kekuatan Allah. Maksudnya lagi ada yang bilang ini adalah dengan tangan di sini maksudnya adalah rahmat. Jadi Nabi Adam diciptakan dengan rahmat Allah. Ya, ada tidak penukilan dari sahabat yang begitulah kurang lebihnya? Enggak ada. Ya, artinya begitu mereka dapat firman Allah bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, ya, biyadaya dengan kedua tanganku lagi, ya. Itu sahabat ya sudah terima begitu saja. Ya, tidak dipermasalahkan, betul dua tangan Allah. Berarti ada jarinya begitu? Berarti ada sikutnya, ya, berarti ada pangkal lengannya.
Ya berarti kurang lebih modelnya begini, berarti. Ada nggak yang modelnya begitu sahabat memahami ayat ini? Nggak ada, ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala bilang Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangannya, ya sudah, diterima begitu saja tanpa membagaimanakannya. Ya. Kenapa kok banyak orang-orang yang pada akhirnya mentakwil-takwil ayat sifat? Karena gara-gara sudah membagaimanakannya terlebih dahulu, ya. Membagaimanakannya dan menyerupakannya. Setelah membagaimanakannya dan menyerupakannya, mereka berujung pada takwil. Walaupun sebenarnya bukan takwil tapi tahrif, ya. Tahrif itu artinya mengubah makna. Tapi kalau takwil mereka sebut dengan tahrif, pasti kaum muslimin enggak mau terima. Ya, tahrif ini padahal tahrif kan dilarang oleh Allah, ya. Makanya di dalam memahami ayat-ayat sifat, ya, para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kita wajib menghindari dua hal tadi. Fi isbatis sifat yajibu alaina at-takhalli an mahdhuraini azimaini. Saat kita menetapkan sebuah sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, yaitu tangan tadi, wajah tadi, turun, istiwa, marah, tertawa, tersenyum, ya, bahagia, itu kan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya atau hadis Nabi SAW. Saat menetapkan sifat-sifat yang seperti itu tadi, kita wajib menghindari dua hal. At-tashbih wa takyif, ya. Dua hal yang wajib kita hindari adalah menyerupakan dan membagaimanakan, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menghindari dua hal ini, kita pasti akan terseret pada sikap takwil. Kita pasti akan terjerumus pada sikap mengubah-ubah makna sifat Allah tadi, ya. Gara-gara membagaimanakan tangan Allah begini dan begitu, atau gara-gara menyerupakan tangan Allah seperti ini dan seperti itu, oh berarti tangan di sini maksudnya bukan tangan. Berarti maksudnya adalah qudrah. Berarti maksudnya adalah rahmah. Berarti maksudnya adalah quwwah. Berarti maksudnya adalah nikmah. Diubah makna tangan jadi makna yang lain, ya. Tersebab apa? Tersebab tidak menghindari dua hal tadi. Makanya kalau kita mendapati sifat, membaca sebuah ayat hadis yang sedang berbicara tentang sifat Allah, langsung pasang di depan kepala kita, dua hal ini harus kita hindari, ya. Apa tadi yang pertama? Membagaimanakan, menyerupakan, dan yang kedua membagaimanakan, ya. Baca hadis Nabi SAW, kedua tangan Allah kanan, langsung kebayang di pala, ya, begini begitu. Wah, nggak bener nih. Begini afwan, ya, nggak bener nih. Langsung dibayangkan sama dia, langsung dibagaimanakan. Enggak. Ini bukan kedua tangan ini, ya. Kedua nikmat maksudnya ini. Ini kedua rahmat maksudnya ini. Akhirnya diubah. Gara-gara apa? Gara-gara dia sudah membagaimanakan duluan, ya. Atau gara-gara dia sudah menyerupakan terlebih dahulu, ya. Maka dua hal ini harus dihindari. Karena kalau nggak dihindari, jadi ujung-ujungnya semuanya ditakwil, nggak ada selesainya, ya. Jadi tidak selesainya. Dan hal semacam ini tidak ada pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita sudah lewati perkataan beliau, berpesan kepada kita, amirruha kama ja'at. Terimalah ayat-ayat itu sebagaimana dia datang kepada kamu, ya. Udah nggak usah diapa-apain lagi, ya. Dan satu poin penting lagi, cara memahami sifat dengan cara seperti ini itu bukan tafwid. Ya, ada seorang dai masyhur di negeri ini mengatakan manhajnya sahabat di dalam memahami ayat sifat adalah tafwid. Tafwid itu artinya pertama, ya, tidak menyerupakan dan tidak membagaimanakan, kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maknanya, ya hakikatnya. Fokus pada dua hal ini. Apa dan apa tadi? Makna dan hakikat. Ya. Nah, si dai yang masyhur ini mengatakan ini manhajnya sahabat ini. Tafwid apa namanya? Sifat Allah Subhanahu wa taala ma'nan wa haqiqatan. Ma'nan wa kaifiyatan. Manhajnya sahabat di dalam memahami sifat-sifat Allah adalah
Menyerahkan semuanya kepada Allah. Baik maknanya, baik kaifiyahnya. Kaifiyah itu hakikatnya, bagaimananya. Jadi mereka ini, ya, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan istiwa, mereka enggak mau jawab. Istiwa apa? Enggak tahu. Enggak tahu apanya yang enggak kamu tahu. Ya kaifiyahnya saya enggak tahu, maknanya juga enggak tahu. Saya tafwid aja kepada Allah semuanya. Saya serahkan aja kepada Allah semuanya, kata dai ini. Dan ini manhajnya para sahabat-sahabat Nabi SAW, tafwid sifat Allah Subhanahu wa taala ma'nan wa kaifiyatan. Menyerahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik secara makna maupun secara kaifiyah. Tidak demikian. Yang ditafwid oleh para sahabat itu cuman kaifiyahnya saja. Bagaimananya, hakikatnya itu ditafwid oleh para sahabat kepada Allah, diserahkan, dikembalikan kepada Allah. Karena tentang masalah kaifiyah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah beritahu bagaimana istiwanya Allah. Fokus pada kata bagaimana, ya. Bagaimana turunnya Allah, bagaimana marahnya Allah, bagaimana tertawanya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana tangannya Allah. Enggak pernah Allah kasih tahu bagaimananya. Tapi kalau yang namanya makna itu otomatis dipahami. Otomatis dipahami dan harus dipahami begitu. Karena kalau baik kaifiyahnya apalagi maknanya semuanya harus dikembalikan kepada Allah, berarti konsekuensinya kita jadi nggak boleh memahami sifat-sifat Allah. Ya, baik itu istiwa itu apa? Udah pokoknya istiwa gitu aja. Ya. Nuzul itu apa, turun itu apa, pokoknya udah turun gitu aja, nggak usah bahkan nggak perlu diterjemahkan turun, nggak usah. Ghadab, marah, nggak usah diterjemahkan marah, ghadab gitu aja, udah cukup, ya. Jadi secara kaifiyah dikembalikan kepada Allah, secara makna juga dikembalikan kepada Allah. Hasilnya apa? Semua sifat akan begini. Kalau begitu sifat mendengar apa? Sama. Ya sama, ya kaifiyahnya kita kembalikan kepada Allah. Artinya, maknanya kembalikan kepada Allah, berarti bukan mendengar nih, ya. Terus buat apa Allah ngasih tahu banyak sekali ayat-ayat sifat di sini kalau pada akhirnya nggak boleh dipahamin secara makna gitu, ya? Ya secara makna. Nah, ana mendapati itu di salah satu ceramah seorang dai yang masyhur, ya tentu bukan salafi, ya. Dan dia menisbatkan manhaj tersebut kepada manhajnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata subhanallah, hal semacam ini itu sudah ada dari dulu, ya. Setidaknya dari 23 tahunan yang lalu. Saat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menulis kitab beliau Al-Qawaidul Muthla, ya. Atau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala saat beliau mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan ada orang-orang yang begitu, mengatakan bahwa manhajnya para sahabat di dalam memahami ayat-ayat sifat adalah tafwid, adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, baik secara kaifiyah, baik secara makna. Padahal tidak demikian, ya. Manhajnya sahabat tafwid itu hanya pada masalah kaifiyah saja. Adapun makna tidak ditafwid, tidak dikembalikan kepada Allah. Ya, di antara salah satu bukti bahwasannya para sahabat juga para salafun saleh manhaj mereka di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah tafwid, kaifiyah dan makna adalah ucapannya Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Imam Malik mengatakan, ya Imam Malik bukan sahabat tapi beliau di bawah generasi sahabat dan masih dekat dengan zamannya sahabat. Ketika beliau ditanya tentang sifat istiwa, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Yang namanya beristiwa itu sudah dipahami. Dipahami secara apa? Maksudnya makna atau kaifiyah? Makna. Istiwa ya istiwa, bersemayam ya bersemayam. Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya, bagaimananya enggak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah beristiwa hukumnya wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana Allah beristiwa hukumnya bid'ah. Fokus pada dua poin pertama.
Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Yang namanya istiwa ya sudah difahami. Difahami secara apa? Makna. Berarti secara makna salafun salih tafwid atau enggak tafwid? Enggak tafwid. Buktinya Imam Malik mengatakan ya istiwa sudah diketahui, namanya istiwa ya bersemayam. Apa yang tidak kita ketahui? Kaifnya, bagaimananya Allah beristiwa itu kita tidak tahu. Ya. Dan subhanallah, ya. Jawaban Imam Malik rahimahullah taala ini menjadi kaidah di dalam memahami semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam memahami semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya, bagaimana Allah marah? Jawabannya sama kayak tadi. Yang namanya marah ya marah. Bagaimananya kita enggak tahu. Mengimani bahwa Allah pun marah wajib hukumnya, dan mempertanyakan bagaimana Allah marah bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tertawa. Ada yang tanya, Allah tertawa itu gimana sih? Jawabannya sama. Yang namanya tertawa ya tertawa. Bagaimananya kita enggak tahu. Mengimani Allah juga tertawa, hukumnya wajib. Kemudian yang terakhir mempertanyakan Allah bagaimana tertawa, hal yang beda. Wajah Allah tuh gimana? Wajah ya wajah. Ya. Bagaimananya kita enggak tahu. Mengimani Allah punya wajah, hukumnya wajib. Mempertanyakannya suatu kebinahan. Jadi jawaban Imam Malik rahimahullah taala ini menjadi satu kaidah untuk memahami semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk isya ini? Cepat ya Masya Allah. Taib. Silakan dikumandangkan adzan salat isya, nanti kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Taib, kita lanjutkan sedikit lagi paragraf terakhir ini. Dalam ayat ini Allah telah memberi ultimatum keras terhadap siapa saja yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang beliau dan menyalahi jalannya sahabat. Mereka biarkan sesat dan diancam dengan neraka. Oleh karena itu seorang muslim yang mengaku pengikut Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak boleh menyelisihi pemahaman atau manhaj yang dipegang oleh generasi salafus saleh. Sebab apa yang mereka pahami dan mereka amalkan merupakan penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, jadi merupakan penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita sama-sama mengetahui bahwa As-Sunnah merupakan penjabaran dan penjelasan dari isi Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menerangkan. Berarti menerangkannya di dalam apa? As-Sunnah. Kepada manusia tentang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Selesai, walhamdulillah. Prinsip yang ke-11. Pada pertemuan selanjutnya insyaallah lanjut pada prinsip yang ke-12. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pembahasan prinsip yang ke-12 pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.